Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan mengupas secara tuntas nih, yaitu sosok Dr. Richard Lee yang saat ini tengah menjadi buah bibir setelah beliau diketahui resmi menjadi mu'alaf, yang artinya agamanya yang dahulu sekarang menjadi Islam sahabat. Maka di video kali ini kita akan membahas profil singkat dan 7 fakta Dr. Richard Lee resmi jadi mu'alaf. Namun sebelum kami membahas secara detail tentang sosok Dr. Richard Lee yang pastinya sudah kalian ketahui nih sahabat, maka kami ingatkan kepada kalian semua, jangan lupa untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga channel kami ini bukan hanya sekedar menjadi tontonan, akan tetapi bisa menjadi tuntunan yang baik untuk umat. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Siapa sih yang tidak mengenal sosok Dr. Richard Lee di balik kontroversi dan juga kegiatan dirinya yang menjadi presiden dari perusahaan kosmetiknya nih. Keputusan Dr. Richard Lee, dokter kecantikan ternama di Indonesia, untuk memeluk agama Islam ternyata langsung menjadi sorotan publik sampai detik ini. Kabar ini pertama kali sahabat diungkapkan oleh sahabatnya, yaitu Ustadz Dery Sulaiman, melalui sebuah video di media sosial, di mana terlihat Ustadz Dery mengajarkan zikir kepada Dr. Richard Lee. Pernyataan resmi tersebut langsung memicu berbagai reaksi, mulai dari dukungan sampai rasa penasaran mengenai alasan dibalik keputusannya untuk menjadi seorang mu'alaf. Keputusan Dr. Richard Lee mu'alaf sahabat untuk memeluk agama Islam merupakan langkah besar di dalam hidupnya yang disambut dengan berbagai respon positif dari masyarakat Indonesia. Perjalanan spiritual yang ditempuh selama 2 tahun terakhir memperlihatkan keseriusan Dr. Richard dalam memahami dan menjalani ajaran Islam seutuhnya dan kafah. Semoga langkah ini membawa kebaikan dan juga keberkahan bagi Dr. Richard Lee bersama keluarga, sekaligus bisa menjadi inspirasi banyak orang dalam pencarian spiritual mereka masing-masing. Dikarenakan kita sudah sangat yakin sahabat, seperti yang tertuang di dalam surah Al-Kahf ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida, yang artinya, dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Surah Al-Kahf 17. Nah, berikut sahabat merupakan 7 fakta Dr. Richard Lee yang resmi menjadi mu'alaf, yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet, dimana untuk sumber video kami ambil dari media sosial resmi Dr. Richard Lee bersama sahabatnya, yaitu Ustadz Dery. Yang pertama, mengenal Islam melalui sahabat. Diketahui apabila Dr. Richard Lee mulai tertarik dengan agama Islam setelah berinteraksi dengan sahabat-sahabat muslimnya. Ketertarikan beliau semakin dalam seiring dengan diskusi dan pembelajaran mengenai ajaran Islam. Dalam beberapa wawancara sahabat, Dr. Richard Lee mengungkapkan bahwa teman-teman muslimnya memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam, seperti permasalahan keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan. Interaksi ini menjadi pintu masuk bagi Dr. Richard Lee untuk mempelajari lebih lanjut tentang agama Islam, dan hal ini ternyata tertuang sahabat di dalam surah Al-Maidah ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun, yang artinya, dan barang siapa yang mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Surah Al-Maidah ayat 56, di mana ayat tersebut menggambarkan pentingnya persahabatan dan juga dukungan dari orang-orang beriman dalam proses pencarian kebenaran. Dan sepertinya hal ini terjadi pada sosok Dr. Richard Lee. Selanjutnya nomor 2,
keinginan menemukan ketenangan batin. Salah satu alasan utama sahabat dari Dr. Richard Lee memutuskan untuk menjadi mu'alaf, yaitu keinginannya untuk menemukan ketenangan batin. Ia merasa bahwa agama Islam memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang selama ini ia cari mengenai makna hidup dan tujuan manusia di muka bumi ini. Dr. Richard Lee mengungkapkan bahwa selama ia merasa ini ada kekosongan spiritual dalam dirinya dan Islam mampu mengisi kekosongan tersebut. Nah, ternyata hal ini sesuai dengan salah satu ayat sahabat, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Nah, ayat tersebut sudah sangat fix sahabat, menjelaskan bahwa ketenangan sejati hanya dapat ditemukan melalui keimanan dan kedekatan dengan Allah, salah satunya dengan zikrullah. Selanjutnya nomor 3, pendalaman ajaran Islam. Nah, ini merupakan fakta di urutan ketiga sahabat. Kenapa sih Dr. Richard Lee memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf? Diketahui selama 2 tahun terakhir Dr. Richard Lee secara intens mempelajari Islam, termasuk dirinya suka membaca Al-Quran, terjemahannya, dan juga mengikuti kajian-kajian keislaman. Dr. Richard Lee ingin memastikan bahwa keputusan yang ia ambil bukan dikarenakan masalah emosi sesaat, melainkan dari hasil pencarian spiritual yang memang mendalam dan sudah dalam. Dr. Richard Lee juga diketahui banyak membaca literatur Islam dan bertanya kepada para ulama untuk memahami ajaran agama ini secara komprehensif. Nah, di dalam Al-Quran tertuang sahabat, tepatnya di dalam surah An-Nahl ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma arsalna min qablika illa rijala nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Di mana ayat tersebut menekankan sahabat bagaimana pentingnya mencari ilmu dan bertanya kepada ahli dalam memahami kebenaran. Intinya supaya tidak tersesat dan tidak salah langkah sahabat. Sehingga tidak salah nih apabila Rasulullah bersabda, "Idza usila amruhu bi ghairi ahli fantadiru sa'ah." Apabila sesuatu diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggu kerusakannya. Maka oleh karena itu sahabat, apa yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee memperdalami ajaran Islam, bertanya kepada ustadz-ustadz yang memang kompeten di bidang Islam, merupakan hal yang sangat baik. Selanjutnya nomor 4, kagum pada ajaran Islam. Ternyata Dr. Richard Lee mengungkapkan bahwa semakin ia mempelajari agama Islam, maka semakin ia merasakan kagum yang sangat berat dengan ajaran agama tersebut. Nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, dan juga persaudaraan menjadi salah satu faktor yang membuatnya mantap untuk memeluk Islam. Ia pun terkesan dengan konsep tauhid di dalam Islam yang menekankan keesaan Allah sebagai pencipta alam semesta. Dan ternyata hal ini tertuang di dalam surah Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, ayat tersebut sahabat menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan mengandung kebenaran yang sangat universal, sehingga tidak salah agama Islam menyentuh dan dikagumi oleh Dr. Richard Lee, sehingga ia pun ini menjadi salah satu alasan kenapa ia memeluk agama Islam. Selanjutnya nomor 5, bimbingan Ustadz Dery Sulaiman. Nah, ternyata proses spiritual Dr. Richard Lee dibimbing oleh sosok Ustadz Dery Sulaiman yang memberikan panduan dan dukungan dalam memahami Islam secara kafah. Ustadz Dery Sulaiman tidak hanya mengajarkan tentang dasar-dasar Islam, namun juga membantu kepada Dr. Richard Lee dalam menjawab berbagai pertanyaan yang muncul selama proses belajarnya. Nabi
bimbingan tersebut menjadi faktor penting yang meyakinkan kepada Dr. Richard Lee untuk memeluk agama Islam, di mana di dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Nah, ayat surat An-Nahl 125 tersebut, sahabat, mengajarkan pentingnya dakwah dengan cara yang lembut, yang baik, dan penuh hikmah, seperti selama ini dilakukan oleh Ustadz Dery Sulaiman. Sehingga tidak salah nih apabila sosok Dr. Richard Lee sangat mengagumi sosok Ustadz Dery Sulaiman di dalam menyampaikan ajaran Islam secara baik. Selanjutnya nomor 6, pengucapan syahadat. Diketahui apabila tahun 2023 Dr. Richard Lee pertama kali mengucapkan syahadat di Palembang dan langsung dibimbing oleh Ustadz Dery Sulaiman, sahabat. Meskipun telah memeluk Islam sejak saat itu, namun Dr. Richard Lee memilih untuk tidak mempublikasikannya dan menjalani proses pendalaman agama secara pribadi. Nah, keputusan tersebut menunjukkan keseriusannya dalam memahami Islam sebelum membagikan kabar gembira ini kepada publik. Di dalam salah satu hadis, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan keutamaan syahadat sebagai pintu masuk ke dalam Islam. Selanjutnya yang terakhir, sahabat, dari 7 fakta Dr. Richard Lee resmi menjadi mu'alaf, yaitu proses syahadat ulang. Meskipun telah memeluk Islam 2 tahun lalu, ternyata Dr. Richard Lee menjalani kembali syahadat ulang yang disaksikan oleh 2 sahabatnya, yaitu Ustadz Dery Sulaiman dan Ustadz Felix Xiao. Acara tersebut berlangsung pada tanggal 6 Maret 2025 dan diikuti dengan pemberian sertifikat sebagai bukti resmi keislamannya. Syahadat ulang ini menegaskan komitmen Dr. Richard Lee dalam memeluk agama Islam. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 81 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Yang artinya, katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Nah, ayat tersebut menggambarkan bahwa kebenaran Islam akan selalu menang dan menjadi pilihan bagi mereka yang mencari hidayah. Itulah, sahabat, penjelasan kami tentang 7 fakta Dr. Richard Lee yang alhamdulillah resmi menjadi mu'alaf. Semoga beliau diberikan keimanan yang istiqomah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.